Baik, sepertinya sebagian besar sudah bergabung ya. Kita bisa mulai. Sudah bisa lihat share screen saya, mudah-mudahan. Bisa ya. Baik. Kita mulai saja. Setidaknya si Fani bisa konfirmasi share screen saya sudah terlihat belum? Atau suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita kuliah selanjutnya. Masih sinkronus ya. Mudah-mudahan kalau sinkronus, apa yang saya sampaikan lebih mudah terserap daripada sinkronus. Walaupun akhirnya sumber daya kita jadi lebih besar ya. Kamu harus join internet, kemudian jadi lebih banyak, bisa jadi biaya yang dikeluarkan. Mudah-mudahan itu ada imbalannya gitu. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang bahan semikonduktor. Kenapa harus didiskusikan? Karena seterusnya nanti kita akan diskusi tentang dioda, dan setelah dioda kita diskusi nanti banyak diskusi tentang transistor. Nah, transistor itu gabungan dari dioda itu. Lalu kalau transistor selesai, lalu kita diskusi tentang IC op-amp yang juga isinya adalah transistor. Padahal dioda sebagai pembangun transistor, dioda sendiri itu dibuat dari bahan semikonduktor. Jadi tidak ada salahnya kita dapatkan cerita sedikit tentang semikonduktor, lalu bagaimana dioda bekerja. Nanti setelah dioda bekerja kita tahu, mudah-mudahan bagaimana mendesain rangkaian dioda kita menjadi lebih paham. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana dioda bekerja, rangkaian dasarnya begitu ya. Oke. Semuanya berawal dengan bahan semikonduktor. Ya, bahan semikonduktor yang nanti akan menjadi bahan utama ketika kita akan membuat sebuah dioda ataupun transistor. Nah, ketika bicara bahan semikonduktor, kita bisa menjadikan pembanding apa itu bahan konduktor dulu gitu ya, bahan konduktor. Jadi bahan konduktor yang paling mudah itu kita temui adalah tembaga gitu ya. Tembaga itu katanya adalah sebuah konduktor yang baik. Kalau dilihat ilustrasinya, ini adalah ilustrasi bagaimana susunan atom dengan elektron pada sebuah tembaga. Dia memiliki 25 elektron, si tembaga itu, yang kemudian terdistribusi nih. Terdistribusi dikelompokkan dalam seolah-olah kulit gitu ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan keempat. Kulit itu sebenarnya hanya mengelompokkan elektron berdasarkan energi yang mereka miliki. Nah, tentu saja yang paling jauh adalah energi yang paling kecil yang dimiliki oleh elektron. Jadi elektron itu akan diikat oleh inti. Si elektron yang terluar, kemudian kita sebutnya sebagai elektron yang berada di daerah valensi, itu memiliki energi ikat yang paling lemah. Dengan demikian, maka si elektron ini bisa bebas bergerak gitu, karena dia memiliki energi yang lemah, energi ikat yang lemah, sehingga dia bisa bebas bergerak. Kemudian seterusnya kita sebut sebagai elektron bebas. Nah, si elektron bebas inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat-sifat tembaga sebagai konduktor. Tentu saja makin banyak elektron bebas yang dimiliki oleh sebuah bahan, maka dia semakin bersifat konduktor. Nah, untuk mudahnya akhirnya karena di sini ada 28 yang terikat gitu oleh inti, maka si 28 itu seolah-olah netral gitu ya, tersisa satu. Nah, akhirnya gambarnya lebih mudahnya digambarkan jadi seperti ini. Nah, ini adalah bahan konduktor. Lalu bagaimana dengan bahan semikonduktor? Kita lihat ya.
Nah, ini adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu adalah bahan yang sebenarnya saya lupa sebentar. Bahan yang bukan konduktor, bukan pula isolator. Kalau tadi konduktor dia punya elektron bebas, ada satu elektron bebas, sementara bahan isolator lawannya si konduktor itu, si elektron bebasnya itu yang di pita valensi tadi tidak ada, sehingga tidak ada elektron bebasnya, maka dia disebutnya sebagai bahan insulator. Sementara semikonduktor berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Kalau tadi konduktor ada satu elektron di pita valensi, insulator itu ada 4 di pita valensi, maka semikonduktor itu memiliki 4 elektron pada pita valensi. Contoh bahan semikonduktor itu adalah germanium ataupun silikon. Germanium itu punya 32 elektron, sementara silikon itu punya 14 elektron. Contohnya ini adalah sebuah silikon yang memiliki 14 elektron. 14 itu 2 ada di sini, kemudian 8 ada di sini, sehingga sisanya ada 4 elektron terluar. 4 elektron keluar ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah, si atom silikon ini, kalau seandainya kita bicara silikon, kan tidak berdiri sendiri dalam sebuah material gitu. Dalam sebuah material, dia akan berjajar dengan baik, yang kemudian kita sebutnya sebagai kristal. Gitu. Berjajar dengan baik, sehingga si kristal tadi yang merupakan atom-atom yang sedang berjajar, bentuknya bisa digambarkan jadi seperti ini. Ini ada satu atom silikon, di sebelahnya ada lagi, sebelahnya ada lagi, terus berjajar. Nah, masing-masing 4 elektron terluar ini saling berikatan dengan tetangganya, gitu. Saling berikatan dengan tetangganya, contohnya ini ya, ini dia punya 4 terluar, terus yang atasnya juga punya 4 terluar, akhirnya mereka saling berikatan, karena dipakainya bersama, contohnya dilihat ya, ini dia punya milik dia sendiri 4, lalu dapat sumbangan dari sini 2, dapat sumbangan dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1. Sehingga akhirnya elektron terluar yang dimiliki oleh atom yang ini komplit ada 8. Nah, ketika komplit pada 8, elektron itu akan saling dipakai bersama, kemudian biasanya disebut sebagai ikatan kovalen gitu ya, karena dipakai bersama di daerah valensi. Nah, ini konfigurasi dari si silikon. Sampai sejauh ini kita bisa simpulkan bahwa bahan semikonduktor berbeda dengan bahan konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu ada satu elektron bebas di pita valensi, sementara pada bahan insulator ada komplit ada 8 di pita valensi. Sementara si bahan semikonduktor itu hanya 4. Contohnya adalah germanium dan silikon, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Selain ada elektron, sebenarnya juga dalam sebuah susunan kristal itu ada peluang adanya hole, gitu ya, adanya hole. Jadi hole itu seperti kursi kosong ini, seperti kursi kosong yang bisa ditempati oleh elektron. Jadi kalau seandainya ada elektron yang bebas berjalan di dalam kristal tadi, di dalam susunan atom-atom material tadi, dia sedang berjalan bebas, tiba-tiba ada kursi kosong gitu, yang itu adalah hole, maka si elektron itu nanti akan seperti tertarik gitu loh. Kamu sedang jalan, tiba-tiba ada kursi kosong, duduk di situ. Ya, jadi dia tiba-tiba si elektron itu masuk ke dalam hole yang ada di atom tadi. Nah, bergabungnya elektron dan hole itu kemudian kita sebutnya sebagai rekombinasi. Nah, kadang-kadang sesudah bergabung dia loncat lagi, pergi lagi.
meninggalkan si hole. Nah, biasanya terus orang menyatakan lamanya waktu ada dan tidak adanya elektron bebas tadi. Ketika elektron bebas masih jalan-jalan nih di sini gitu ya, ini ada elektron, tiba-tiba dia cuk masuk ke hole, elektron bebasnya hilang. Nah, lamanya ada elektron bebas sampai hilangnya dia, kemudian kita sebutnya sebagai lifetime-nya si elektron bebas tadi. Jadi si elektron bebas itu bisa bebas bergerak berapa lama, itu kemudian kita sebutnya sebagai lifetime. Tentu saja kalau lifetime-nya lama, dia akan bergerak lebih bebas gitu ya. Kalau lifetime-nya sedikit, siapa yang mau bergerak? Karena si elektron bebasnya tidak ada, tiba-tiba hilang gitu. Kalau seandainya lifetime-nya kecil. Nah, sampai di sini, akhirnya kita punya dua terminologi. Satu, elektron yang bebas bergerak. Satu lagi ada tempat untuk elektron itu berhenti yang kita sebutnya sebagai hole. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bahan semikonduktornya lagi. Jadi, kalau saya punya bahan semikonduktor, benar-benar bahan semikonduktor saja nih, misalnya si silikon saja gitu ya. Nah, pada saat dia apa adanya, jadi saya punya silikon gitu, apa adanya, maka si silikon saya itu sifatnya ternyata insulator gitu. Karena kamu tadi lihat ya bahwa mereka berikatan kovalen gitu. Berikatan kovalen, semua elektronnya terikat, tidak bebas. Artinya tidak ada elektron yang bergerak bebas. Kalau tidak ada elektron yang bergerak bebas, tentu saja tidak mengalirkan arus listrik. Kalau tidak mengalirkan arus listrik, ya kita sebutnya insulator gitu. Ada Pak sedikit? Iya, ada sedikit nih. Dibandingkan dengan konduktor tentu saja jauh lebih sedikit, sehingga bisa dikatakan, ini tidak bisa mengalirkan arus. Si bahan semikonduktor yang masih murni gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya saya punya bahan semikonduktor, ini misalnya, lalu saya pasangi sumber tegangan, baterai, ada arus mengalir nggak? Seperti ini. Karena dia masih bersifat insulator, tentu saja arus yang mengalirnya sulit sekali itu. Seandainya ada, kecil sekali ya. Jadi bisa dikatakan pada sebuah bahan semikonduktor kita tidak bisa mengalirkan arus gitu. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa bekerja? Kalau saya punya silikon saja masih belum ada manfaatnya nih gitu. Silikon murni saya belum bisa dapat apa-apa dari situ. Maka apa yang harus saya kerjakan itu? Yang harus kita kerjakan adalah memberi tambahan elektron bebas. Atau kalau gitu tambahkan saja kursi kosongnya Pak gitu. Hole-nya gitu ya. Jadi ada dua cara agar si bahan semikonduktor tadi bisa mengalirkan arus. Caranya tambahkan saja elektron bebasnya atau tambahkan saja kursi kosongnya, hole-nya. Kalau saya ingin menambahkan elektron bebas, nah istilah menambahkan ini kemudian kita sebutnya sebagai doping. Sehingga bukan semikonduktor yang intrinsik lagi. Kalau tadi intrinsik semikonduktor apa adanya, sekarang semikonduktor yang sudah didoping, sudah ditambahkan. Ditambahkan apa? Ditambahkan kalau seandainya saya ingin menambahkan elektron bebas, itu berarti saya menambahkan atom-atom yang memiliki elektron 5 pada pita valensinya. Memiliki elektron terluar 5. Kok 5, Pak? Iya, kalau kita lihat tadi si silikon itu kan elektron terluarnya cuma 4. Padahal dia butuh 4 lagi untuk berikatan kovalen kan begitu, agar totalnya jadi 8. Kalau kita berinya 5, maka nanti ada satu elektron yang bebas. Ini nih misalnya gitu, ya. Ada satu elektron yang bebas yang
tidak bertanggung jawab untuk berikatan dengan kovalen dengan yang lain gitu. Dia bebas kok, orang udah penuh tempatnya gitu. Nah, jadi kalau saya punya silikon, lalu saya doping dengan satu material yang memiliki elektron terluarnya 5, maka saya seperti seolah-olah memberikan elektron bebas pada silikon itu. Bahannya apa? Bahannya itu katanya arsenik. Oh, arsenik beracun ya, fosfor. Itu adalah material yang memiliki 5 elektron terluar. Kita masukkan ke silikon tadi, maka saya akan dapatkan elektron bebas. Makin banyak dopingnya, tentu saja elektron bebasnya makin banyak. Kalau elektron bebasnya makin banyak, tentu saja sifatnya akan lebih mendekati isolator. Akan mendekati sifat konduktor. Jadi didoping saja yang banyak, bilang gitu ya. Doping yang banyak, maka dia akan lebih bersifat konduktor. Karena akan banyak elektron bebas yang ada di situ. Cara yang lain, menambahkan banyak kursi kosong gitu. Contohnya ini, ya. Jadi saya tambahkannya atom material yang memiliki atom terluar 3 elektron. 3 elektron pada pita valensinya. Kan dia butuh 4 tuh tadi di silikon. Karena hanya diberikan 3, maka nanti ada 1 yang kosong. Ada 1 yang kosong ini misalnya. Nah, ini kan jadi hole. Tuh. Jadi hole itu menggoda elektron yang lain untuk masuk ke situ itu. Ada elektron di sini misalnya yang sudah berikatan, ada hole, dia akan loncat ke situ. Nah, ketika dia loncat, meninggalkan hole yang lain. Diisi lagi oleh tetangganya. Meninggalkan hole yang lain lagi, diisi lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga seolah-olah elektronnya itu loncat-loncat atau hole-nya yang berjalan. Kesannya kan jadi hole-nya yang berjalan gitu ya. Nah, material yang memiliki elektron terluar 3 tadi, atau atom trivalen tadi, antara lain ada aluminium, BO itu apa ya? GA saya juga nggak tahu, GA nggak hafal saya. Jadi bagaimana caranya agar si bahan semikonduktor itu bisa bekerja? Kita doping. Doping idenya adalah menambahkan elektron bebas, berarti kita doping dengan elektron-elektron dengan atom yang memiliki 5 elektron terluar, hingga nanti akan ada 1 elektron bebas, atau kita doping dengan atom-atom yang memiliki 3 elektron terluar, sehingga nanti ada hole yang tersedia. Gitu ya. Itu pesan yang ingin disampaikan pada halaman ini. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Mau tanya Pak? Enggak. Kan apa sih namanya? Dari 2 teknik sini kan yang maksudnya sistem yang diberikan beda ya. Satu dikasih elektron, satu dikasih lubang. Apakah efek yang dihasilkan nanti akan sama? Baik. Efek yang dihasilkan akan sama atau tidak dengan apa ya? Dengan misalnya yang saya punya silikon gitu ya. Silikon itu tiba-tiba saya berikan 5 atom pentavalen. Sehingga akhirnya saya punya 5 elektron terluar. Satunya lagi saya punya silikon juga, saya berikan 5 atom trivalen sehingga saya punya 5 hole begitu ya. Lalu pertanyaannya apakah efeknya sama gitu? Kalau dari sifat listriknya tentu saja yang satu akan memiliki elektron sebagai pembawa muatan gitu karena dia akan kelebihan elektron gitu ya secara umum. Maka nanti akan membawa muatan berpindah adalah elektron. Sementara pada silikon yang kedua yang kita doping dengan atom trivalen, yang menjadi pembawa muatan yang utamanya adalah lubangnya, si hole-nya. Secara umum bisa dikatakan itu saja bedanya. Artinya satu pembawa muatannya adalah elektron, satunya lagi adalah pembawa muatannya hole.
yang kita pahami apakah nanti kalau dilihat dari sudut pandang arus listrik gitu ya, apakah nanti sifat listriknya berbeda ketika saya punya yang satu didoping pentavalen, satu didoping trivalen. Kemampuan mengalirkan listriknya tentu saja sama saja gitu, selama dia didoping dengan jumlah yang sama. Yang satu hole, yang satu elektron saja, hanya beda pembawa muatannya. Bedanya itu kalau seandainya jumlah dopingnya beda, misalnya gitu. Kalau jumlah dopingnya beda, tentu saja dia akan berbeda. Secara garis besar, saya bisa jawabnya begitu. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik ya. Nah, di sini ditulis nih di bawah nih, bahwa kalau tadi saya sampaikan kalau kita dopingnya banyak, maka dia lebih bersifat konduktor. Tentu saja kebalikannya ya, kalau kita dopingnya sedikit, resistansinya jadi besar. Karena pada dasarnya si semikonduktor ya insulator tadi awalnya gitu. Baik, kita lanjutkan kalau tidak yang tanya lagi. Ini ya. Oke, akhirnya saya punya dua jenis tipe bahan semikonduktor. Yang satu yang didop oleh atom-atom pentavalen dengan mayoritas pembawa muatannya menjadi elektron. Karena banyaknya elektron, kemudian kita sebutnya elektron itu negatif gitu, sehingga kita sebutnya sebagai bahan semikonduktor tipe N. Lalu saya juga punya peluang mendop dengan atom-atom trivalen, sehingga nanti akan banyak hole di situ. Ketika banyak hole di situ, berarti banyak muatan positif di situ. Pembawa muatannya adalah hole, positif. Sehingga kita sebutnya sebagai bahan semikonduktor tipe P. Seperti ini. Ya, ini adalah bahan semikonduktor tipe N. Ini adalah bahan semikonduktor tipe P. Sudah bisa mengalirkan arus sekarang? Bisa. Tergantung pada seberapa banyak dopingnya. Kalau dopingnya banyak, dia akan mengalirkan arus banyak. Kalau dopingnya sedikit, dia akan mengalirkan arus sedikit gitu ya. Tapi apakah ini sudah bisa dipakai untuk komponen elektronika? Belum. Jadi saya baru punya bahan semikonduktor tipe N dan tipe P saja. Kalau ini dipakai, paling-paling ya hanya seperti resistor saja gitu. Ya, jadi seperti resistor, jadi tinggal tergantung seberapa banyak dopingnya. Kalau dopingnya banyak, tipe N misalnya ya, saya dopingnya banyak, dia akan menjadi bahan resistor yang resistansinya kecil. Tapi kalau saya dopingnya sedikit, saya akan dapat bahan resistor, sebuah resistor yang resistansinya kecil. Jadi kalau ditanya ini sudah bisa dipakai, ya paling dipakainya sebagai resistor. Dengan memvariasikan besarnya resistansi dari berapa banyak kita mendoping. Nah, apa yang terjadi kalau kedua bahan tadi kita tempelkan gitu? Itu akhirnya yang menarik ya. Jadi saya punya bahan semikonduktor tadi tipe P yang di dalamnya itu ada pasangan elektron, elektron, hole gitu. Di sebelahnya saya punya bahan semikonduktor tipe N. Ini ya. Lalu keduanya saya digabung. Jadi ini nih. Tidak diberi apa-apa, benar-benar hanya digabung saja gitu. Tidak diberi apa-apa, hanya benar-benar ditempel saja, digabung. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya gabungkan sebuah bahan yang banyak hole-nya dan banyak elektronnya kan gitu. Nah, ketika digabung, di sini banyak elektron nih. Yang minus-minus ini elektron gitu ya. Sementara di ujung sini banyak hole sebenarnya yang bisa ditempati. Maka si elektron itu akan loncat pindah ke hole gitu. Di dekat-dekat sini nih gitu. Di dekat-dekat sambungan ini. Di sambungan antara tipe P dan tipe N tadi. Si elektronnya pindah.
pindah, berekomendasi, akhirnya ketika dia pindah meninggalkan posisinya, di daerah sini itu akan terjadi ketidaksetimbangan muatan, ya, ketidaksetimbangan muatan. Kalau muatannya setimbang kan kita bilangnya netral, tapi ketika kelebihan elektron dia menjadi ion positif, ion negatif, sorry. Ketika dia kehilangan elektron dia menjadi ion positif. Nah, akhirnya di sekitar sini, di sekitar sambungan tadi, itu akan terdapat banyak ion-ion, ion negatif, karena hole-nya ditempati oleh elektron. Elektron dari mana? Dari sini. Di sini menjadi ion positif karena elektronnya pindah menempati hole yang ada di sini tadi. Nah, akibatnya ini jadi ion positif dan ion negatif. Jadi kamu lihat pasangannya itu. Bentar ya, Jadi kalau kita lihat hanya ini saja, nah ini saja, itu kan kita punya ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif, nanti pasti akan ada medan listrik yang arahnya ke sana gitu. Akan ada medan listrik yang arahnya ke sana. Nah, makin besar ion yang ada di situ, maka medan listriknya juga akan makin besar. Nah, kalau ada medan listrik begini, arahnya medan listriknya sesuai ini ya. Lalu di sini kan tadi tipe P nih. Ini tipe N gitu. Kalau saya punya medan listrik ini lalu sebentar saya gambar dulu. Jadi di sini seolah-olah nanti akan ada medan listrik yang arahnya ke sana gitu. Sana. Nah, apakah elektron yang ada di sini tadi, elektron itu bisa jalan ke sana? Kalau kita lihat, saya punya elektron di sini nih. Ya, elektron sini, terus ada medan listrik yang arahnya begini. Maka elektron saya kan cenderungnya jalannya ke sana gitu. Tidak akan bisa jalan ke kiri. Gitu ya. Nah, akhirnya seolah-olah daerah sini itu, daerah perbatasan tadi, daerah junction-nya gitu ya. Lebih tepatnya daerah PN junction-nya itu akan sulit dilewati oleh elektron yang ada di sini atau hole yang ada di sini. Nggak bisa lewat, orang medan listriknya berlawanan. Nah, daerah itu kemudian kita sebutnya sebagai daerah deplesi. Daerah yang harus dilewati oleh elektron untuk pindah dari sini ke sini. Nah, ini medan listrik, dulu waktu belajar fisika dasar juga ada medan listrik, kemudian nanti juga ada beda potensial gitu ya. Beda potensial yang harus diatasi oleh elektron. Jadi medan listrik ini bisa juga kita nyatakan dalam beda potensial yang harus diatasi oleh elektron dari sini untuk pindah ke sini. Elektron dari tipe N untuk pindah ke tipe P harus mengatasi ini nih. Beda potensial yang berlawanan gitu. Arahnya begini kok si medan listriknya. Jadi dia nggak bisa lewat ke sana. Nah, daerah ini kemudian karena dia seolah-olah jadi penghalang, si potensial listrik yang disebabkan oleh medan karena ion tadi seperti seolah-olah sebagai penghalang, maka kemudian orang menyebutnya sebagai potensial barrier. Potensial barrier yang harus diatasi oleh elektron untuk pindah dari sini ke sebelahnya. Oke. Ini ada kondisi si dua bahan semikonduktor tadi ketika sudah ditempelkan. Ketika bahan semikonduktor tipe P dan tipe N sudah ditempelkan, ya udah langsung saja begini nih. Si depletion layer ini terbentuk begitu saja ya, tanpa perlu diberikan baterai dari luar misalnya. Ini sudah terbentuk begitu saja. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak. Baik ya, jadi sampai di sini kita pahami kalau saya punya dua bahan semikonduktor tipe P dan tipe N, saya tempelkan, saya gabungkan, maka di daerah perbatasannya
mereka akan berekombinasi nih di sekitar sini aja yang berekombinasi, ya. Berekombinasi, akhirnya terjadi ion. Nah, ion itu yang akan menghasilkan medan listrik yang arahnya seperti menghambat aliran elektron. Karena dia menghambat, dan medan listrik itu dengan katanya juga sebenarnya adalah potensial listrik, kemudian disebutnya sebagai potensial barriernya dia. Ya, oke. Kita lanjutkan kalau tidak ada yang ingin bertanya. Nah, sekarang si dua semikonduktor tadi yang sudah ditempelkan sudah menjadi sebuah komponen elektronika yang kita sebutnya sebagai dioda. Jadi saya punya tipe P, saya punya tipe N, maka dia menjadi dioda. Lalu bagaimana bekerjanya si bahan semikonduktor tadi? Saya punya ini tadi ya, maka di daerah sini itu ada depletion layer-nya tadi. Jadi kalau di gambar daerah sini itu, daerah ini sebenarnya ada depletion layer yang harus dilawan. Yang harus dilawan oleh elektron yang ada di sini, yang ingin pindah ke sana gitu. Ini yang harus dilawan nih, depletion layer. Nah, dia nggak bisa bekerja begitu saja. Si elektron tuh nggak bisa jalan begitu saja, pindah dari sini ke sini, karena dia nggak mampu mengatasi ini. Lalu agar dia bisa pindah dari sini ke sini, siapa yang harus mengatasinya? Atau bagaimana mengatasinya? Ya kita berikan energi, gitu ya, dengan cara memberi potensial listrik. Nah, potensial listrik ini seolah-olah memberi elektron yang ada di sini untuk bisa mengatasi potensial barirnya dia. Sehingga si elektron bisa pindah ceruk ke sini. Berapa besarnya yang harus diberikan? Berapa besarnya yang harus diberikan itu tergantung berapa besarnya energi potensial barirnya ini. Berapa besarnya potensial barirnya ini ternyata tergantung pada bahannya. Kalau silikon, potensial barirnya itu 0,7 volt. Sementara kalau germanium 0,3 volt. Jadi 0,7 volt itu untuk silikon, 0,3 volt untuk germanium. Tadi si potensial barrier tadi, si tegangan yang menghalangi tadi, nilainya 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium. Lalu agar si elektron kita yang ada di sini bisa pindah ke P, maka dia harus bisa mengatasi si 0,7 volt ini kalau dia silikon. Nah, dia dapat dari mana? Dapat dari ini, sumber baterainya. Jadi baterai ini seolah-olah memberi energi ke elektron-elektron yang ada di sini untuk mengatasi potensial barirnya. Kalau energi yang diberikan masih lebih kecil daripada potensial barirnya, tidak akan ada elektron yang pindah. Kalau tidak ada elektron yang pindah, berarti tidak ada arus mengalir gitu. Ini disampaikan ya. Nah, pada saat itu rangkaian yang seperti ini kita sebutnya rangkaian dioda yang dibias maju. Ketika kita berharap elektron pindah dari tipe N ke tipe P. Kalau arus kebalikannya ya arahnya. Jadi kalau karena kita sedang bicara rangkaian elektronika, arusnya sendiri arahnya ini arusnya, tapi elektronnya jalannya ke sini, gitu ya. Nah itu satu cara agar si dioda tadi yang sudah kita buat bisa bekerja. Caranya berikan si elektron-elektron yang ada di sini energi untuk mengatasi energi bariernya. Berikan berarti diberikan tenaga ya. Nah, kebalikannya, saya pasangnya seperti ini. Tolong dilihat baik-baik ya. Perbedaan ini dengan ini. Ini positif dengan positif, negatif dengan negatif. Yang ini negatif dengan positif, positif dengan negatif, itu kebalikannya.
Nah, ini kemudian kita sebutnya sebagai di bias mundur. Karena si elektron yang ada di sini bukannya loncat, tapi malah lari lewat sini. Jadi si elektron itu, elektron yang ada di sini, itu bukannya ke sini, bukan. Tapi dia justru lari ke sini gitu. Karena ini positif nih. Jadi elektron yang ada di bahan semikonduktor tipe N ini semuanya akan tertarik ke sini. Oh, tentu saja akhirnya depletion layer melebar. Tadinya ini, waktu tidak ada apa-apa. Karena dipasangi oleh sumber tegangan, maka elektron ini akan tertarik ke sini semua. Tertarik. Hole-nya juga tertarik ke sini. Ini ada negatif. Hole-nya tertarik ke sini, elektronnya tertarik ke sini, maka daerah deplesinya makin lebar. Makin lebar terus gitu. Arusnya mengalir banyak, Kak? Kecil arusnya. Karena hanya elektron bebas ini saja yang pindah sini. Hanya hole yang ada di sini saja pindah sini. Arusnya sangat kecil. Nah, pada saat itu, si dioda kita sedang dipasang dalam konfigurasi reverse bias. Di bias mundur. Mundur karena pada saat itu sebenarnya tidak ada arus mengalir. Kecil sekali arus mengalirnya. Yang terjadi depletion layer-nya tambah lebar. Gitu. Kalau itu terus diberikan, depletion layer-nya hanya lebar. Satu saat dia akan breakdown namanya. Ketika breakdown, maka arus akan mengalir dengan sangat besar sekali pada ketegangan yang konstan. Nanti kita lihat lebih detailnya di rangkaian. Sampai di sini ada yang mau tanya? Izin tanya, Pak. Enggak. Itu kan tadi dibilangnya depletion layer-nya melebar terus ada breakdown ya. Kalau misalnya tegangan breakdown-nya di suatu dioda itu semakin besar, apakah barrier potensialnya semakin besar atau masih konstan 0,7 gitu untuk silikon? Iya. Oke. Tegangan breakdown dengan tegangan barrier itu beda gitu ya. Tegangan barrier-nya ya itu adalah apa ya? Intrinsik ya, gimana? Memang milik sifatnya si silikon 0,7. Jadi walaupun saya doping banyak, doping dikit, ya tegangan barrier tetap 0,7. Saya berikan reverse bias dengan 5 volt reverse bias itu berarti sumber tegangan yang ini 5 volt, dengan sumber tegangan ini 10 volt, tetap potensial bariernya 0,7 volt untuk silikon, karena dia adalah miliknya silikon gitu. Nah, tapi depletion layer-nya akan melebar, iya. Potensial bariernya tetap, tapi kalau saya berikan 5 volt, dia melebar sebesar ini, kalau ini saya perbesar lagi, dia akan melebar lagi. Depletion layer-nya. Depletion layer itu bisa melebar menyempit tergantung pada sumber tegangan yang ini. Tapi depletion layer yang berkaitan dengan potensial barrier seperti yang halaman ini tadi, yang 0,7 itu miliknya silikon tidak akan berubah. Begitu. Jadi kalau saya berikan 5 volt, kemudian saya berikan 10 volt, depletion layer-nya melebar. Begitu ini saya lepas, kembali lagi bahwa dia hanya memiliki potensial barrier 0,7 volt. Begitu kira-kira, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Enggak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jadi dari gambar ini, dari slide ini kita sudah tahu bagaimana membias maju sebuah dioda sehingga akan ada arus mengalir yang ini ya, dan bagaimana mengalirnya arus. Lalu juga kita pasang reverse bias, kebalikannya sehingga tidak ada arus yang mengalir. Akhirnya kita juga bisa dapat kesimpulan juga bahwa si dioda ini ternyata masangnya nggak boleh terbalik gitu. Dioda itu nggak boleh terbalik, ternyata arus itu hanya bisa mengalir dari satu arah saja kan begitu.
dulu waktu belajar di fisika dasar kita punya baterai misalnya gini. Lalu saya pasangi resistor. Gitu ya. Ini titik A, ini titik B resistornya. Pasang, ada arus mengalir? Ada. Gitu ya. Beres, ada. Nah, sekarang saya balik. Baterainya tetap, resistornya saya balik. Ini. Resistornya saya balik, ini titik B, ini titik A. Ada arus mengalir nggak? Ada juga, gitu. Nggak masalah, gitu. Resistor nggak masalah dibolak-balik. Akan ada arus mengalir. Tidak dengan dioda. Ya, dioda kalau dibolak-balik, satu saat bisa, satu saat tidak bisa. Karena pada satu saat dia bisa jadi bias maju, ada arus mengalir. Kalau dibalik, bisa jadi dia mengalami bias mundur. Tidak ada arus mengalir. Nah, karena sifat itulah, kemudian dioda kita sebutnya sebagai penyearah. Karena hanya bisa satu arah saja dia mengalirkan arus. Itu adalah salah satu sifat yang utama dari dioda. Hanya bisa mengalirkan arus pada satu arah saja. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini kira-kira kesimpulannya. Jadi kalau saya punya dioda, saya pasangi ini adalah pada saat dia di bias maju, ya, pada bias maju akan ada arus mengalir. Nah, ini arusnya arus apa ya kalau gini ya? Arus itu kalau arusnya kita ya begini, kebalikannya gitu ya. Harus belajar arus. Elektron lah gitu ya. Elektron akan jalan begini. Depletion layer-nya tidak berubah. Tapi potensial barirnya juga tidak berubah. Begitu saya pasangnya terbalik, maka elektron yang ada di sini ditarik ke kutub positifnya baterai, hole yang ada di sini ditarik ke kutub negatifnya baterai. Akibatnya akan banyak ion di sini tambah banyak, sehingga daerah depresinya melebar. Harusnya kecil, gitu. Tapi kalau ditanya potensial barirnya, pada saat ini iya potensial barirnya membesar karena depletion layer-nya membesar. Tapi kalau ini terus dilepas, balik lagi ya potensial barirnya 0,7 volt lagi. Kalau dia silikon. Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita lihat beberapa rangkaian dioda sederhana. Pak, saya boleh tanya dulu, Pak? Boleh. Dioda itu ada hambatannya nggak? Ada resistansi nggak? Iya. Baik. Dari yang kita diskusikan tadi, waktu dia masih polosan saja, gitu ya, masih belum didoping, sebenarnya kan sudah dikatakan bahwa dia sebenarnya bersifat insulator gitu. Bahkan di sini pun di saat kita tadi bicara kalau semikonduktor itu kita doping, maka kita seolah-olah bisa membuat sebuah resistor. Berapa besar resistansinya tergantung berapa banyak kita mendoping. Kalau dopingnya banyak, dia jadi resistor dengan resistansi yang kecil, tapi kalau dopingnya sedikit, dia jadi resistor yang resistansinya besar. Bagaimana dengan diodanya sendiri kan pertanyaannya begitu. Punya resistansi nggak sih? Ada gitu ya. Dioda itu punya resistansi. Resistensinya ada, tapi pada beberapa pemakaian, nanti kita lihat nih beberapa halaman di depan nih ketika kita harus memperhatikan resistansi dari dioda. Pada beberapa pemakaian, karena nilai resistansinya kecil, maka resistansi dioda itu terkadang diabaikan. Nilainya kecil, paling 0, berapa ohm misalnya gitu. Nah itu terkadang akhirnya diabaikan. Tapi kalau ditanya ada tidak? Ada. Tapi kalau kita ingin bicaranya diskusinya adalah rangkaian elektronika praktis, biasanya besarnya resistansi dioda diabaikan. Begitu kira-kira jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik ya. Kalau tidak ada, ini adalah skema simbol dari dioda.
Daerah positif tadi kemudian kita sebutnya sebagai anoda, daerah negatif itu sebutnya sebagai katoda. Katoda negatif, anoda positif. Seperti ini. Nah, simbolnya ini nih. Nah, tanda panah, ini seperti tanda panah gitu ya. Terus ada pembatas kan gitu. Jadi arus itu cenderung mengalir dari daerah positif sini ke negatif. Arusnya si rangkaian listrik ya, bukan arusnya elektron. Kalau elektron kan kebalikannya. Jadi kita bicara arus listrik aja. Jadi arus itu akan mengalir dari positif ke negatif di sini. Sesuai dengan tanda panahnya nih. Terus ada penghalang dikit yang menyimbolkan itu adalah potensial barir yang harus diatasi kan gitu. Ya. Nah, itu simbol diodanya. Bentuknya sendiri bisa kecil, atau yang seperti ini, atau yang agak besar seperti ini. Macam-macam ya bentuknya, nanti bisa dilihat di, bisa dicari deh di Google atau di lab elektronika ada. Nah, ini simbolnya. Ini dia, ini yang tadi ditanya nih. Jadi ada beberapa parameter pada sebuah dioda yang harus kita tahu ketika belajar dioda. Misalnya adalah daerah forward biasnya yang mana nih gitu. Jadi saya punya kurva arus versus tegangan. Ini adalah kurva arus versus tegangan sebuah dioda. Arus dan tegangan di dioda. Caranya gimana sih dapat kurva ini? Begini, jadi saya punya rangkaian seperti gambar ini. Lalu ini saya bisa variasikan, saya bisa variasikan arusnya gitu. Saya bisa variasikan arus, saya bisa variasikan tegangannya. Lalu saya punya tabel berapa variasi tegangan di sini. Tegangan ini saya variasikan. Lalu saya catat arusnya, misalnya di sini ya ada ampere meter. Saya catat berapa arus yang mengalir di rangkaian itu. Itu adalah arus dioda. Catat dari misalnya dari 0,1, 0,2, 0,3 terus. Nah, arus itu mengalir nih, tegangan itu, tegangan ya. Tegangannya saya variasikan, saya dapat nih tegangannya di sini. Tegangannya 0,1, 0,2, 0,3 terus gitu. Ketika tegangan yang saya berikan masih di bawah potensial barirnya, ada arus tidak? Tidak ada, ya. Tadi kan begitu. Agar ada arus mengalir, maka si elektron itu harus memiliki energi yang bisa mengatasi potensial barirnya. Berapa? 0,7 lah misalnya gitu. Punyanya silikon. Jadi kalau tegangannya 0,1, 0,2 sampai 0,6, ada arus mengalir nggak? Tidak. Dia akan arusnya itu akan 0 nih. Arus diodanya 0. Begitu tegangannya 0,7, arusnya langsung ada, trut gitu. Besar gitu ya. Ini daerah ini kemudian kita sebutnya sebagai daerah bias maju. Itu cara mendapatkan kurva ini, kurva dioda. Lalu yang daerah ini adalah daerah bias mundur. Karena ini dibalik nih. Ini adalah saat di bias mundur. Pada saat di bias mundur tegangannya diperbesar, perbesar terus. Ada arus tidak? Namanya bias mundur. Daerah depresinya aja membesar, terus membesar, tidak ada arus yang mengalir. Pada satu saat, depresinya sampai di ujung. Pada saat itu, dioda mengalami apa yang namanya breakdown. Jadi, seperti saya nggak bisa bilang resistor biasa ya. Jadi si dioda itu akhirnya bisa mengalirkan arus yang besar sekali pada saat itu. Pada saat tegangan mundurnya diperbesar, pada satu titik dia berada di sini. Daerah breakdown-nya dia. Pada saat itu arusnya akan besar sekali. Jadi ini adalah daerah bias mundur, yang ini adalah daerah bias maju. Lalu ada istilah namanya tegangan keni. Tegangan keni itu kan ini apa? Lutut ya.
Nah ini nih daerah keninya nih. Kalau itu saya perbesar, gambarnya, kalau ini diperbesar, gambarnya jadi begini. Gini nih. Nah gitu, kalau gambar ini nih diperbesar, jadi dia ada naik gitu. Nah ini kalau dilihat ini adalah 0,7 di sini. Ya. Nah, daerah keninya tuh ini nih. Nah, kemudian tadi nih bahwa dia sebenarnya juga punya resistance yang tadi ditanya ya. Bulk resistan. Kalau nggak punya resistan ya itu superkonduktor gitu ya. Jadi bahkan copper pun tadi resistannya kalau diukur mungkin masih ada gitu ya. Jadi kalau ditanya punya resistan nggak dioda? Punya. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Kemudian ada juga berapa arus maksimum yang masih bisa diterima oleh dioda. Ini kan kelihatannya naik nih terus ke atas. Pada saat dia di bias maju. Pada saat dia di bias maju kan kesannya arusnya besar sekali terus. Memang nggak ada batasnya Pak? Ada. Pada suatu saat nanti arusnya tidak bisa lagi bertambah. Itu yang kemudian kita sebutnya sebagai maksimum DC forward current. Pada satu saat ya arusnya maksimum. Terus ada juga yang istilahnya power disipasi. Jadi ketika si dioda menerima arus cukup besar, tentu saja akan ada panas yang diterima oleh dioda. Nah, seberapa banyak panas yang bisa ditampung oleh dioda, yang itu kemudian kita sebutnya sebagai disipasi dayanya si dioda. Oke, ini adalah beberapa istilah yang harus kita pahami ketika kita diskusi tentang dioda. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik. Bukan. Sorry, saya lagi nungguin tukang tahu lewat depan rumah, barusan tukang tahunya lewat. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, saya yang tanya deh kalau gitu, kalau kamu tidak tanya. Ini diodanya di bias maju atau bias mundur nih? Kalau dirangkai begini. Ini bias maju ya, karena kalau kita buat Theveninnya, rangkaian ini, bisa nggak bikin Theveninnya nih? Ayo. Kalau dibuat Theveninnya dapat begini nih Theveninnya. Dibuat Theveninnya berarti RL-nya lepas gitu kan? RL-nya lepas, maka saya punya ini dan ini. Ini di paralel ya, di paralel jadi R Thevenin. Lalu tegangannya diukur di sini pada saat ini dilepas, kita dapatkan tegangan Thevenin. Akhirnya dapat seperti ini, maka dioda kita sekarang dioda yang di bias maju. Kalau saya tanya gini deh sekarang, ini bias maju atau bias mundur? Ini 4 volt, ini 3 volt. Ini bias maju atau bias mundur? Ayo. Bias maju ya. Jadi bias maju itu yang penting kaki anodanya lebih positif daripada kaki katodanya gitu. Sekarang bukan 4 volt. Minus 2 volt. Ini minus 4 volt. Ini bias maju atau bias mundur? Oke. Ya, buat soal UTS aja nih. Maju Pak. Maju ya tetap ya. Iya, jadi ini tetap bias maju. Yang penting adalah beda potensial antara anoda dan katoda itu positif. Ini minus 2 volt, ini minus 4 volt, tapi ini tetap lebih positif daripada ini itu. Sehingga selisih potensial antara dia dengan dia ini tetap lebih positif daripada katodanya. Maka ini pun tetap di bias maju. Begitu ya? Oke. Saya tanya lagi. Nih.
Sekarang 0,4 volt. Ini ground. Ini bias maju atau bias mundur? Bias maju ya, karena dia tetap lebih positif. Tapi pertanyaan berikutnya, ada arus mengalir nggak? Harusnya sudah mengalir. Nggak ada, karena masih di bawah tegangan bariernya dia gitu. Tegangan bariernya kan tadi silikon 0,7. Kalau dia germanium sudah ada mengalir karena germanium tegangan bariernya 0,3 volt. Selama di soal tidak disebutkan dia germanium atau silikon, maka kamu harus menganggap itu silikon saja 0,7. Tapi kalau disebutkan khusus gitu ya, sebuah germanium misalnya, itu berarti 0,3 volt ya. Sebagian besar dioda yang ada di pasaran, termasuk transistor dan IC itu menggunakan silikon karena lebih murah. Silikon itu pasir ya katanya gitu. Tapi tegangan bariernya 0,7. Kalau 0,3 lebih bagus lagi sebenarnya. Nanti kita akan lihat kenapa dia lebih bagus. Oke. Dioda kadang-kadang diasumsikan sebagai dioda ideal. Kalau dia ideal, maka dia diasumsikan sebagai sebuah saklar saja. Ini yang tadi nih, kurva yang tadi, arus versus tegangan. Ini tidak ideal nih, gitu ya. Tidak ideal yang tadi, keni tadi, kalau digambarkan begitu tuh. Tegangannya dinaikkan, naik, lama-lama pada satu saat arusnya akan besar sekali. Ketika tegangannya sudah lebih besar dari tegangan barrier, maka arusnya akan besar. Berapa? 0,7 lah kira-kira di sini. Itu tidak ideal. Kalau ideal, tidak ada tegangan barrier. Kalau dia ideal, tegangan barriernya itu tidak ada, nol aja gitu. Jadi dioda itu langsung aja mengalirkan arus seperti ini nih. Tidak seperti dia kurvanya. Seperti ini harusnya idealnya. Dengan begitu maka dianggap dioda itu seperti saklar. Ketika dia di bias maju ya seperti saklar yang sedang ditutup. Arus mengalir lewat aja gitu. Begitu dia di bias mundur seperti saklar yang sedang dibuka, tidak ada arus yang mengalir. Ya, itu adalah dioda yang ideal. Pada saat itu tegangan barriernya dianggap 0, tahanannya yang tadi ditanya, tahanannya pun dianggap 0, sehingga bentuknya seperti ini. Kurvanya, dia hanya dianggap sebagai saklar saja. Lalu yang tidak ideal gimana, Pak? Oke, sebelum sampai ke sana nih ada contoh soal sederhana nih. Saya punya rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini, hitunglah tegangan dan arus pada beban. Beban ini ya, kemarin kita sudah diskusi. Bebannya disebutin nggak sih Pak? Sebutin tuh, ada RL gitu. Berarti inilah bebannya. Ya. Berapa tegangan dan arus pada beban ini? Oke, kalau itu berarti kita cari Thevenin-nya dulu. Mudah-mudahan masih ingat Thevenin kemarin. Thevenin itu kan berarti bebannya saya lepas. Kalau bebannya saya lepas, saya punya begini. Gitu ya, ini ground. Ini 6, ini 3. Nah, ini kalau bebannya dilepas. Diodanya saklar aja anggaplah. Ini 3, ini 6, maka kalau dicari berapa tegangan di sini, ini adalah tegangan Thevenin. Berapa tegangannya? Membagi tegangannya 36, ini 36. Jadi 36, 3 dibagi 3 tambah 6. Kemarin pembagi tegangan nih, yang ini. Pembagi tegangan di sini berarti ya. Pembagi tegangan, dapatnya berarti 3/9, sepertiga, 36 dibagi 3, 12 volt. Sehingga saya punya tegangan Thevenin-nya 12 volt, lalu R Thevenin-nya berapa? R Thevenin-nya adalah ini di paralel. 3 dan 6 paralel jadi berapa? 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. 18 bagi 9, 2. Ya. Sehingga saya dapatkan
rangkaian Theveninnya begini. Ini 12 volt, ini 2 ohm. 2 kilo ohm. Nah, tinggal sekarang berapa arus yang mengalir di RL. Nah, kalau kita anggap dia sebagai ideal, karena disebutkan nih, ideal. Berarti ini kan saklar saja nih diodanya. Ya langsung aja begini gitu. Saklar saja, karena sekarang diodanya sudah bias maju, ya kan? Ini plus, bias maju seperti saklar, nah tinggal berapa tegangan di sini, berapa arus di sini, kan tanyanya gitu. Berapa arus? Ya arus adalah tegangan dibagi tahanan. Ini 12 dibagi, R-nya adalah 2 tambah 1. Jadi arusnya adalah 4 miliampere. Berapa tegangan di beban? Tegangan di beban ya arus di beban dikali R beban. 4 dikali 1 di 4 volt ya. Nah itu jawabannya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Pak, itu kalau diodanya dibalik, jadi gimana? Iya. Seru nih kalau diodanya dibalik. Oke. Kalau diodanya dibalik, dengan pertanyaan yang sama ya, berapa tegangan dan arus pada beban. Kalau diodanya dibalik arahnya gitu, diodanya bias maju atau bias mundur? Mundur. Kalau dia dioda di bias mundur, maka dioda itu seperti ini kan? Seperti di saklar yang dibuka kan gitu. Seperti ini. Ini bias mundur. Kalau dia seperti saklar yang dibuka, berarti ini dibuka, ya enggak? Ini putus. Terbuka. Ada arus mengalir nggak di sini? Tidak ada. Jadi 0. Berapa tegangannya? Ya tidak ada juga. Karena tidak ada arus mengalir. Begitu jawabannya. Karena dia dibalik, maka dia jadi saklar yang terbuka, akhirnya tidak ada arus dan tegangan. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalau diodanya ideal, tegangannya antara 0 atau 4 volt itu ya, Pak? Tegangannya siapa nih? Tegangan di beban. Oh, kalau diodanya ideal? Ya. Tegangannya 4 volt dalam peristiwa yang ini, jawabannya 4 volt. Kalau dia dipasangnya begini ya, jawabannya 4 volt. Kalau diodanya ideal. Nanti kita lihat kalau dia bukan ideal ya sesudah ini. Oke, makasih. Ada lagi yang bertanya? Mau tanya lagi Pak tentang yang breakdown tadi. Itu kalau misalnya diodanya dioperasikan di breakdown terus-terusan, apakah umurnya berkurang dan rusak atau masih bisa gitu? Oke, yang untuk di bias mundur, kalau memang itu dioda yang harusnya tidak untuk bias mundur, ya resikonya dioda itu akan dialiri oleh arus yang besar sekali. Apapun itu tidak harus dioda ya, lampu atau apa komputer kamu atau mesin cuci kamu, kalau dialiri arus yang besar sekali pasti putus, pasti rusak gitu. Jadi kalau memang dia bukan untuk dipasang bias mundur, lalu kita berikan bias mundur, maka ada peluang dioda kita akan terbakar, putus, karena dialiri oleh arus yang besar sekali. Kurvanya kan tadi begitu, besar sekali. Ini nih. Kurva ini bisa turun ke bawah nih, besar sekali berarti arusnya. Ya. Tapi ada juga dioda yang memang bekerjanya di daerah sini gitu. Nanti kita akan lihat ya. Ada dioda yang justru dipakainya di sini. Jadi seperti sumber arus nih ketika saya bisa jadi sumber arus ya. Penstabil tegangan gitu. Jadi si dioda ini justru dipakainya di sini. Ketika tegangannya konstan, dia akan bisa menghasilkan arus yang bermacam-macam. Yang kemudian kita biasanya
Sebutnya dioda Zener kalau saya tidak salah. Jadi kalau ditanya pada saat kita reverse bias lalu sampai di daerah breakdown, diodanya performanya gimana? Tergantung jawabannya gitu ya. Kalau memang dia dioda untuk bias maju, ketika bias mundur tentu saja ada peluang dia terbakar. Tapi kalau memang dia dioda yang memang dipakai untuk bias mundur sebagai Zener tadi, justru dia baik-baik saja karena memang dia dipakainya di situ. Begitu ya jawabannya. Baik, Pak. Dan menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini aproksimasi kedua. Dioda tidak dianggap ideal. Jadi dioda kita tidak ideal nih. Aduh. Diodanya tidak ideal. Kalau dia tidak ideal, maka dioda dianggap memiliki tegangan barrier sebesar 0,7 volt. Jadi dia aproksimasi kedua hanya dianggap dioda itu seperti saklar dan punya tegangan barrier. Tapi belum dianggap punya tahanan nih, tahanannya belum nih. Tahanan itu berarti aproksimasi ketiga nanti. Jadi si dioda saya hanya seperti sebuah saklar dan tegangan barrier. Tegangan barrier itu seperti sumber tegangan yang nilainya 0,7 volt tadi, yang arahnya begini nih kebalikannya. Ya. Akibatnya kurva arus tegangannya bentuknya jadi begini. Mudah-mudahan bisa dibedakan dengan yang tadi. Ini yang ideal ya. Ini tadi ideal nih. Tidak ada 0,7 volt. Yang ini ada 0,7 volt. Jadi dianggap seperti ada seolah-olah ada sumber baterai 0,7 volt. Di bias maju, bias mundur, ini bias maju. Begitu perbedaannya. Mungkin kalau kita lihat contohnya jadi lebih gampang. Ini contohnya nih. Contohnya gambarnya rangkaiannya sama. Rangkaiannya sama, pertanyaannya juga sama. Tapi sekarang dia didekati dengan pendekatan kedua. Apakah jawabannya sama? Oke, kita gambar saja. Jadi kita sudah buat Theveninnya tadi. Theveninnya sudah dibuat. Gambar saja Theveninnya. Ini, lalu dioda kita kan seolah-olah seperti saklar tadi. Terus ada baterai 0,7 volt. Nah, ini Thevenin tadi 12 volt, ini tadi 2 kilo ya. Ini R beban 1 kilo. Nah, ini seolah-olah ada tegangan 0,7 volt di sini. Karena kita melakukan pendekatan kedua. Nah, kalau ditanya berapa arus yang mengalir? Kalau tadi arus yang mengalir, kalau tadi ya, tadi itu 12 volt dibagi 3 kilo ohm. Nah, tadi dapat 4 miliampere. Kalau sekarang bukan 12 tapi 12 dikurangi 0,7. Karena ini ya, lihat deh. Ini dengan ini tuh berlawanan. Kalau ada baterai dipasang begitu kan mereka saling menghilangkan gitu ya. Makanya tuh jadi 12 dikurangi 0,7 dibagi sama 3 kilo. Dan hasilnya pasti lebih kecil. 3 point something lah. Miliampere. Kalau itu nanti berapa tegangan dioda? Tegangan dioda sama. Berapa arusnya dia yang ini tadi dikali RL. Ketemu ya, sama saja. Yang membedakan, ya beda juga hasilnya dengan yang tadi, tapi yang hati-hati adalah ketika mencari berapa arusnya. Karena ada ini nih, ada si 0,7 ini. Sehingga tegangannya tidak 12 lagi, tapi 12 dikurangi 0,7. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Bisa ya? Bisa membedakan yang ideal dengan yang dianggap ada tegangan bariernya atau pendekatan kedua, aproksimasi. Second aproksimasi.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini aproksimasi ketiga nih. Sudah ada tahanannya sekarang. Oh, komplit. Ada potensial barirnya, ada tahanannya juga gitu. Ada tahanannya juga. Sehingga kurvanya bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Yang pertama tadi. Nah, ini ya. Ini berarti tidak ideal nih. Potensial barirnya dipertimbangkan, tahanannya dipertimbangkan. Sehingga bentuknya kurvanya jadi melengkung seperti ini. Ya, sama. Jadi ada potensial barir, ada tahanan bulk. Sehingga ketika ditanya berapa tegangan di diodanya, kalau tadi ideal tuh tegangan di diodanya 0, sekarang ada 0,7 volt. Kalau tadi ideal itu 0, kalau pendekatan kedua itu 0,7 volt, maka sekarang jadi 0,7 volt ditambah tegangan yang jatuh pada tahanan di dioda. R block-nya dia. Ini tahanan diodanya. Nah, ini kalau kamu mau teliti ya ini gitu ya, ini dihitung, ini diperhatikan sehingga hasilnya beda. Kalau mau contoh yang tadi enak sih sebenarnya. Contoh yang ini gitu ya. Yang tadi sekarang kita kerjakannya dia asumsinya pendekatan ketiga gitu. Berapa arus yang mengalirnya nanti akan ini arus yang mengalirnya itu kalau pendekatan ketiga ya. Nanti kamu tuntaskan di rumah ya. Kalau pendekatan ketiga berarti arusnya itu akan tegangan diodanya 12 volt dikurangi 0,7 dibagi R-nya itu berarti bukan hanya ini dengan ini. Tapi ada lagi di sini R-nya dioda, R block. Jadi akan ada 2 tambah 1 tambah resistansinya si dioda. Berapa? Biasanya kecil di contoh. Di contoh ini dikasih tahu nilainya 0,3 ohm. Ini nih. 0,23 ohm misalnya ya. Misalnya seperti itu kalau kita kerjakan ya ini berarti 0,23 ohm. Kecil nggak? Kecil, bayangkan ini tadi 2 kilo, ini 1 kilo, ini hanya 0,23. 2 kilo kan berarti 2000 ohm, 1000 ohm, ini hanya 0,23, makanya kadang-kadang ya resistansinya si dioda anggap aja nggak ada lah, 0,23, coba aja kamu hitung. 12 dikurangi 0,7 dibagi ini. Hasilnya bandingkan dengan yang tadi ini. Pasti tidak beda jauh. Tapi ya berarti kamu lebih akurat gitu mengerjakannya karena kamu memperhatikan tahanan diodanya. Makanya kalau tanya tadi pertanyaannya, dioda punya tahanan nggak? Ada. Kamu bayangkan itu 0,23 ohm. Ketika saya punya rangkaian seperti ini, apakah mau diperhatikan si 0,23 ohm dibandingkan dengan 1000 ohm gitu? Nggak usah deh Pak, nggak usah diperhatikan. Iya, kecuali kamu bebannya tuh hanya 10 ohm gitu ya. Bebannya 10 ohm, bolehlah diperhatikan, lumayan lah kalau 10 ohm ya. Tapi kalau bebannya 1 kilo ohm ya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa si tahanan diodanya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Setengah 12. 2 slide lagi ya. Nah ini ininya apa? Summary-nya. Jadi dioda itu bisa kita anggap ideal. Bisa dianggap ideal. Jadi seperti ini, bisa pendekatan kedua,
dikasih tahu tuh, kita anggap dia punya potensial barrier, kurvanya jadi begini, atau kita pendekatan ketiga dengan memperhatikan tahanan bulknya, hingga kurvanya agak miring. Gitu ya. Kalau tidak disebutkan khusus, ya kamu anggaplah dia sebagai dioda ideal saja saat mengerjakan. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ini contoh menarik bagaimana menguji dioda saya benar atau tidak. Kamu pasang saja ke ohmmeter gitu ya, dipasang ohmmeter, diukur. Ohmmeter diukur tahanannya. Terus dibalik gitu. Dibalik, tadinya pasangnya anoda ke sini, katoda ke sini, terus dibalik. Nanti biasanya kalau dia masih bagus, maka yang satu tahanannya kecil, yang satu besar sekali itu. Tapi kalau diukur bolak-balik hasilnya sama-sama kecil, berarti dioda kamu sudah short gitu. Atau diukur bolak-balik sama-sama besar sekali, berarti dioda kamu sudah putus. Harusnya diukur satu besar dibalik satu kecil atau kebalikannya. Satu kecil dibalik satu besar. Begitu ya, itu cara sederhana untuk mengetahui dioda kita masih bagus atau tidak. Nanti bisa dicoba kalau penasaran. Kenapa begitu? Karena sifat dioda tadi, dia hanya mengalirkan arus pada satu arah saja. Sedikit lagi, ini sepertinya halaman terakhir. Ya, saya punya dioda seperti ini. Kalau seandainya dioda ini terbakar, misalnya gitu ya, diodanya terbakar, kita nggak tahu terbakarnya nggak kelihatan gitu. Kalau dioda ini terbakar, kamu bisa tahu bahwa dioda terbakar, caranya gimana? Kalau dia terbakar, berarti kan ini putus. Kalau ini putus, maka tidak ada arus mengalir di beban. Sehingga kalau ini terbakar, maka simptomnya itu, gejalanya itu, tidak ada arus mengalir di sini. Kalau tidak ada arus mengalir di sini, maka tidak ada tegangan di sini. Gitu ya? Kalau tidak ada arus mengalir di sini, maka tidak ada tegangan di sini. Nah, kebalikannya, kalau seandainya dikasih tahu, rangkaian ini nggak jalan gitu. Rangkaian ini nggak jalan, maka sebenarnya penyebabnya pasti kok nggak jalan gitu. Bisa jadi diodanya putus, dia simptomnya itu sambung, maka akan besar sekali. Oke, itu tambahan saja dari saya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya buat summary-nya ya. Hari ini kita sudah diskusi tentang bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu awalnya lebih bersifat insulator, sesudah kita doping dengan P atau N, dia bisa menjadi resistor dengan resistansi yang berbeda-beda, tergantung dopingnya. Begitu dia ditempelkan tipe P dan tipe N, maka dia berubah menjadi dioda. Yang ternyata di daerah sambungannya ada depletion layer, yang harus diatasi oleh pembawa muatan untuk lewat, entah itu elektron atau hole, yang kita kenal sebagai potensial barrier, tegangan barrier. Agar bisa lewat, maka si pembawa muatan harus kita suplai energi yang harusnya lebih besar dari potensial barrier. Pada saat itu, dioda dibias maju, sorry. Kebalikannya, dioda akan dibias mundur, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Kita juga sudah tadi lihat beberapa rangkaian dasar dari dioda dengan pendekatan ideal, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Ketika ideal dianggap dioda hanya seperti saklar saja, pendekatan kedua dioda dianggap saklar dan sumber tegangan, si potensial barrier tadi 0,7. Sementara pendekatan ketiga dioda dianggap sebagai saklar, potensial barrier plus resistansi diodanya yang kecil sekali. Kita juga sudah latihan soal tadi. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan saja. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Apa yang kita peroleh hari ini banyak yang diserap. Saya tutup dulu
ini apanya? Share screen-nya. Ada yang mau tanya? Oh iya. Nanti mungkin bisa diskusi dengan si Fani. Kalau pakai MS Team, kalau nggak salah, mudah-mudahan kamu sudah dapat kuota dari pemerintah ya. Tadi kemarin saya tiba-tiba dapat kuota banyak sekali dari pemerintah. Lumayan bisa dipakai untuk meringankan perkuliahan kamu. Tapi hanya bisa dipakai untuk Zoom kalau nggak salah ya, bukan untuk MS Team ya. Kalau ingin berpindah ke Zoom, boleh saja, tapi saya lagi pikir-pikir nih ingin berlangganan Zoom yang profesional sehingga tidak putus-putus. Kalau memang nanti diputuskan kita pakai Zoom, tolong saya dikabari oleh ketua kelasnya ya, si Fani. Kalau ingin pindah ke Zoom nggak masalah. Kalau saya belum berlangganan ya kita pakai yang basic saja 40 menit, keluar masuk lagi. Setidaknya kuota kamu mudah-mudahan tidak terganggu karena memakai kuota yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Begitu saja ya solusinya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat. Silakan kalau ingin ke kampus, tapi ikuti protokol kesehatan. Kalau tidak ingin ke kampus, lebih baik tidak usah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Filenya saya kirim ke Google Drive ya. Baik Pak.